Oke, makasih. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kami dari kuasa hukum terpidana Selvi Takalibuhang ya, yang pernah kami juga melakukan pendampingan hukum pada tingkat pengadilan pada tahun 2024. Nah, waktu itu saudara Selvi didakwa maupun dituntut atas dugaan tindak pidana korupsi di Jalan Moronge yang merugikan negara 1,3 miliar. Nah, dalam putusannya majelis di putusan pengadilan negeri dari dakwaan dulu ya, dari dakwaan jaksa penuntut umum waktu itu saudara Selvi dituntut kalau tidak salah 6 tahun. 6 tahun dengan denda 200 juta kalau tidak diganti. Waktu itu kalau tidak salah diganti dengan hukuman kurungan penjara 1 tahun. Kemudian uang pengganti waktu itu 1,3 miliar. Kalau tidak mengganti dalam waktu 1 bulan maka diganti dengan 4 tahun. Jadi dalam artian saudara Selvi Takalibuhang ini itu waktu itu dia akan menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum itu akumulasinya 11 tahun. Sedangkan dalam fakta persidangan saudara Selvi ini dia tidak pernah mengetahui tentang adanya ini proyek. Dia tidak tahu pelaksanaannya di mana, dia tidak tahu perusahaan itu modelnya seperti apa, dan dia tidak pernah mengikuti tender. Nah, yang jadi persoalan hari ini, dia hanya dijadikan tameng oleh bosnya. Bosnya itu yang sekarang juga sudah terpidana. Jadi bosnya ini sekarang sudah terpidana dengan melakukan dugaan tindak pidana korupsi, kerugian yang sama dialami oleh saudara Selvi. Inisial THT ya. Nah, di dalam fakta persidangan ternyata THT ini yang sekarang sudah terpidana, yang hukumannya sekarang dia jalani adalah 9 tahun dengan uang pengganti 900 juta lebih, dengan denda 100 juta. Jadi dia akumulasikan kemungkinan dia menjalani belasan tahun. Nah, wajiblah dan wajarlah dia akan mendapatkan hukuman itu dibanding dengan saudara Selvi yang tidak pernah menerima sepersekian pun aliran dana, tidak melaksanakan pekerjaan proyek, tidak mengatur proyek, tidak mengelola keuangan. Nah, hari ini kami dari tim kuasa hukum Selvi Takalibuhang melakukan peninjauan kembali upaya hukum luar biasa ya di dalam mekanisme sistem peradilan kita di Indonesia. Kenapa kami harus ajukan itu? Ya, karena di dalam putusan ini ada kekeliruan majelis hakim, kekeliruan hakim terkait tentang masalah putusan. Apa yang menjadi pedoman kami, dasar kami untuk mengajukan PK? Salah satunya adalah putusan saudara Hendrik, baik tingkat pengadilan negeri, tingkat banding, tingkat kasasi, itu semua menjelaskan bahwa terbukti saudara Hendrik adalah pemilik proyek, pemilik perusahaan, melaksanakan proyek, pelaksana proyek, dan dia yang mengelola keuangannya. Nah, artinya bahwa saudara Selvi tidak tahu masalah ini, yang semestinya saudara Selvi dibebaskan dari dakwaan, dari tuntutan maupun diputus bebas. Nah, maka oleh itu ada beberapa item yang kami sampaikan di sini. Salah satunya adalah kekeliruan hakim yang menyatakan bahwa UP itu dibebankan kepada 2 orang. Menurut hemat kami, ketika kalau dia 2 orang, maka itu bisa ya pemahaman yang secara logika dia dibahagi 2. Sebagian ke ini, sebagian ke ini. Tapi hari ini dengan nilai nominal yang sama, itu berada di 2 orang dengan putusan yang sama, dalam objek hukum yang sama. Kedua, di dalam permohonan kami juga ini, kami juga sebagai kuasa hukum Selvi Takalibuhang memang ada menekankan terkait tentang TPPU juga, yaitu 4.206 miliar terkait aliran dana kepada istrinya yang terungkap di dalam persidangan, yang kemudian itu
di apa ya, semacam dibuka oleh majelis hakim dan itu terbukti. Dan kami juga ada dokumennya terkait, nanti akan kami buktikan pada sidang peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung nanti. Kemudian dalam pengajuan peninjauan kembali yang kami mohonkan ini, ya kami hanya meminta kepada Mahkamah Agung ya menerima tentang peninjauan kembali ini. Kenapa harus diterima? Karena putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 44 Pitsus TPK 2024 Pengadilan Negeri Manado yang putus pada tanggal 16 Januari 2025, junto putusan nomor 3 Pitsus TPK 2025 Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 18 Maret 2025 ini menjelaskan bahwa keterlibatan Selfie ini, perannya ini tidak ada terkait tentang kerugian negara. Jadi mohon kepada kita semua untuk melihat perkara ini agar terang benderang pelaku utamanya adalah ternyata si inisial THT dengan KRK, bukan saudara Selfie. Ternyata terbukti di persidangan bahwa saudara Selfie ini dia hanya digunakan namanya seakan-akan dia membeli saham. Yang pertanyaan, bagaimana seorang pembantu rumah tangga dia bisa membeli saham miliaran rupiah, mempunyai alat ekskavator, mempunyai AMP. Ternyata semua itu adalah milik saudara Hendrik. Dalam hal ini inisial THT yang sudah terpidana juga dalam kasus yang sama menjerat saudara Selfie. Mungkin itu yang menjadi penyampaian awal kami. Nanti di persidangan selanjutnya kami akan buka terang benderang. Ya, terima kasih ya.